Ramai keterlambatan penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan distribusi dilakukan dua tahap, yakni BLT reguler dan sementara. BLT reguler sudah disalurkan melalui Bank Himbara, sedangkan untuk BLT sementara masih menunggu data dan akan disalurkan lewat kantor pos. Mensos bilang BLT sementara yang diumumkan dengan penambahan penerima manfaat masih berproses. Nantinya jika ada pendataan dan pemadanan data BPS rampung, dalam 1 minggu ke depan akan disalurkan untuk BLT sementara ini. Penyaluran akan dilakukan melalui kantor pos bagi penerima BLT data terbaru. Sementara penerima BLT reguler telah disalurkan. Terima kasih ya. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjawab singkat soal penyebab keterlambatan pencairan atau distribusi bantuan langsung tunai. Purbaya hanya menjawab belum saat ditanyai oleh awak media soal keterlambatan pencairan BLT di PT Pos Indonesia. Sebelumnya, Bendahara Negara itu mengaku tengah memeriksa penyebab keterlambatan penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT. Dalam kesempatan itu, Purbaya bilang masalah logistik masih menjadi kendala dan terus dipersiapkan untuk penyaluran BLT. Pak Purbaya udah ketahuan belum kendala BLT di pos? Makasih ya, kita mau ketemu. Terima kasih, Pak. Sebelumnya, pemerintah mengumumkan program stimulus bantuan langsung tunai sementara atau BLTS senilai 30 triliun rupiah untuk menambah bantuan langsung tunai atau BLT kepada lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat yang akan diterima pada hari Senin kemarin. Hal itu diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pemerintah menyalurkan BLT melalui Bank Himbara dan PT Pos pekan depan untuk rentang waktu Oktober-Desember. Bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 35.46.783 keluarga penerima manfaat. Penyalurannya akan dilakukan segera, akan melalui Himbara yang untuk 18,3 juta. Dan ini akan langsung diberikan mulai minggu depan dan juga yang 17,2 juta melalui PT Pos. Dan ini juga siap untuk diberikan mulai hari Senin nanti. Tambahan bantuan langsung tunai sementara atau BLTS yang dijanjikan didistribusikan Senin lalu mengalami keterlambatan. Apa sebab keterlambatan pencairan itu? Kita bahas bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies Selios Media Wahyudi Askar. Assalamualaikum Gus Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat petang juga Mas Media Wahyudi Askar yang saat ini juga melalui sambungan Zoom. Saya ke Gus Ipul dulu. Gus, untuk saat ini seperti apa evaluasi dari Kemensos terkait dengan keterlambatan penyaluran BLT? Ya, Kementerian Sosial rutin setiap 3 bulan sekali menyalurkan bantuan sosial, program PKH dan bansos sembako untuk 18 sampai 20 juta KPM, ya, rutin melalui 2 juga, melalui Himbara PT Pos. Yeah. Khusus untuk bulan Oktober, November, Desember ini ditambah dengan BLTS yang menyasar secara keseluruhan termasuk yang dari reguler itu 35,4 juta, setara dengan 140 juta jiwa. Nah, ini sedang berproses dan tentu tiap hari kita lakukan koordinasi dalam rangka konsolidasi data. Karena datanya ini yang paling krusial, ya. Jadi kita setiap 3 bulan sekali itu melakukan pemutakhiran data. Ya, tentu yang melakukan pemutakhiran itu kita bersama-sama dengan BPS. Lalu BPS nanti melakukan verifikasi validasi dan melakukan sekaligus perankingan untuk melakukan tes. Maaf Gus, untuk saat ini artinya BLT yang reguler dan ini ada BLTS itu sudah tersalurkan yang reguler atau hanya yang sementara yang saat ini terkendala?
Gus Ipul? Oh, tampaknya kami mengalami kendala teknis terkait dengan saluran telepon dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Kami akan menyapa Bung Mas Media. Mas Media, untuk saat ini pemerintah melakukan BLT dan juga targetnya adalah meningkatkan daya beli ekonomi masyarakat dan juga target pertumbuhan ekonomi yang sampai 5,5 hampir 5,7% dalam klaimnya Menteri Keuangan. Seperti apa pandangan Anda terkait dengan BLT ini? Iya, BLTS khususnya ya yang 30 triliun, Mm, saya kira ada pilihan yang tepat mm, dan paling rasional menjelang akhir tahun mm, untuk stimulus ekonomi masyarakat. Ini sudah ditunggu sebetulnya oleh masyarakat. Sebab selama beberapa bulan terakhir stimulus yang diberikan oleh pemerintah itu juga masih belum menyasar kelompok-kelompok rentan, terutama yang ada di daerah 3T misalkan. Jadi stimulus ini lumayan berpengaruh untuk masyarakat bawah. Tapi memang sangat disayangkan ya kalau seandainya ada keterlambatan karena tentu masyarakat menunggu. Yang Oke. pasti ini bisa menjaga daya beli masyarakat, Mas, karena ini langsung masuk ke kantong masyarakat, efek multiplier efeknya jelas, kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga saya kira pelindungan sosial seperti ini perlu segera Baik. dikejar dan dilakukan lebih Baik, kami telah tersambung kembali dengan Gus Ipul. Gus, untuk saat ini tentu ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan ini juga menjadi meningkatkan daya beli masyarakat dalam situasi 3 bulan ke depan dan juga meningkatkan daya beli masyarakat dan menargetkan pertumbuhan ekonomi. Dari saat ini, apa saja evaluasinya kendala terkait dengan keterlambatan yang ada, Gus? Oke, tampaknya kami belum juga terhubung dengan Mensos Saifullah Yusuf. Mas Media, untuk saat ini bahwa klaim tambahan 30 triliun ini berasal dari efisiensi anggaran yang selama setahun terakhir ini. Menurut Anda seperti apa bahwa ini sudah cukup efektif? Akhirnya BLT ini disalurkan untuk terutama untuk yang tepat sasaran warga sangat miskin dan juga tergolong miskin. Ya mungkin Gus Ipul yang lebih tepat menjawab ya, tetapi Mhm. prediksi saya karena ini sifatnya bantuan tambahan, Yes. ada overlap terkait dengan data. Dan karena ini sifatnya tambahan, perlu pemetaan data yang lebih jelas dan detail, dan ini mungkin yang belum ketemu angkanya. Dan proses ini mungkin memakan waktu di PT Pos Indonesia karena sistem yang sebagian itu masih manual, belum lagi hambatan geografis, beban administrasi, termasuk juga koordinasi lintas lembaga gitu ya. Dan kalau seandainya ini terjadi, ini mau nggak mau harus segera dicari jalan keluarnya ya, sinkronisasi data penerima, kendala teknis logistik gitu ya, dan banyak lagi saya kira yang mungkin perlu dikejar oleh pemerintah. Tapi menurut hemat saya begini, karena jangan sampai ketika tahun-tahun politik itu gampang sekali penyaluran BLT, tapi justru di bukan tahun politik ini lambat gitu. Jadi hambatan teknis, logistik itu perlu segera dicari jalan keluarnya. Dan kalau memang tenaga pelaksana di lapangan itu kurang, Oke. itu segera ditambah begitu ya, sehingga masalah struktural termasuk juga soal pendataan itu bisa dicari jalan keluarnya. Oke, Itu Mas. kami kembali ke Gus Ipul. Gus Ipul, untuk saat ini benarkah terkait data tunggal sosial terkait dengan sosial ekonomi nasional dan data inilah yang menjadi keterlambatan penyaluran BLT untuk yang harusnya Senin kemarin dilakukan, Gus? Jadi gini ya, memang sekarang ini kan kita tahu dengan Impres nomor 4 tahun 2025 ini, kita sudah memiliki satu data Indonesia. Ya. Namanya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Yang mengelola adalah BPS. Seluruh pangkalan data yang ada dikumpulkan, divalidasi ulang, diukur ulang oleh BPS. Data keluaran dari BPS inilah yang menjadi pedoman ya bagi kita untuk menyalurkan bansos atau mengintervensi program. Selama ini kita salurkan setiap 3 bulan sekali. Dan setiap 3 bulan sekali itu data yang telah dimutakhirkan. Karena ada dinamika yang tinggi di lapangan. Nah, untuk yang reguler memang ini sudah jalan kan. Nah, kita sekarang ada penambahan ini. Nah, penambahan ini juga sedang kita koordinasikan. Alhamdulillah sih sudah selesai data yang diberikan oleh BPS. Kita berikan ke daerah, kita beri waktu untuk
ground check gitu dipadankan sambil kita konsolidasi untuk kita kirimkan data itu ke PT Pos Indonesia. Nah, per hari ini insya Allah akan kita kirim ke PT Pos Indonesia tentang data-data terbaru untuk BLTS penambahan. Jadi untuk yang penambahan. Sementara yang reguler kita harapkan untuk bisa terus jalan karena sejak Senin kemarin memang terus bertahap bantuan disalurkan. Itu Mas kira-kira. Untuk saat ini sudah berapa banyak yang terutama yang reguler dan juga yang untuk proyeksi BLTS ini akan disalurkan mulai hari apa? Kalau penyaluran tiap hari jalan terus ya. Per hari ini sudah ada 16 juta ya yang siap disalurkan ya, untuk 16 juta KPM lewat Himbara ya, yang untuk reguler. Nah, yang untuk bansos tambahan ini insya Allah akan bisa kita mulai beberapa hari ke depan ini ya untuk yang lewat PT Pos. Karena tentu bagi penerima manfaat yang telah memiliki rekening itu akan disalurkan lewat rekening. Tapi bagi penerima manfaat yang belum memiliki rekening, itu nanti akan kita salurkan lewat PT Pos. Oke, sejauh ini Begitu, Mas. screeningnya seperti apa untuk penerima manfaat, terutama saat ini tengah dilacak ataupun diseleksi oleh BPS? Dari BPS sudah selesai. Oke. Ya, dari BPS selesai, sudah diserahkan ke kami. Sekarang kami sedang dengan Kementerian Keuangan dan juga beberapa instansi terkait untuk memastikan dari penerima manfaat yang baru ini kira-kira mana yang sudah memiliki rekening, mana yang belum. Ya, jadi kenapa kita pastikan dulu memiliki rekening karena kalau yang lewat Himbara itu tanpa biaya, tetapi yang lewat PT Pos itu dengan biaya. Artinya ada beban yang harus ditanggung oleh penerima manfaat, begitu Gus? Enggak ada, ditanggung oleh kita. Jadi ada biaya penyaluran dari kita gitu. Nah, Jadi untuk sampai ke penerima manfaat tidak ada yang dikurangi. artinya Tidak ada dengan biaya. total Rp900.000 ya Gus ya? Dengan total Rp900.000 untuk yang baru, sementara untuk yang reguler penerimaan sembako sebelumnya mereka mendapatkan Rp600.000 ditambah Rp900.000. Jadi mereka ditambah dengan yang reguler bisa mendapatkan 1,5 juta. Untuk saat ini validasi data sudah selesai dan saat ini merupakan peran dari Kemensos untuk penyaluran terutama di PT Pos dan juga pendataan terkait dengan rekening bank. Untuk saat ini apakah juga ada kendala terkait dengan logistik, Gus? Terutama penyaluran di PT Pos? Nggak ada, anggarannya kan udah disiapkan juga. Tapi kita memang benar-benar lagi konsolidasi data dan sekaligus nanti anggarannya sudah disiapkan oleh Kementerian Keuangan, kita tinggal menyalurkan saja. Tetapi hari ini bagi yang baru kami sedang meminta bantuan pemerintah daerah. Kemarin saya juga sudah memimpin sendiri rapat lewat online dengan Kepala Dinas Sosial se-Indonesia untuk memastikan bahwa data-data yang baru ini, yang dari BPS ini dalam waktu singkat, paling lambat 1 minggu, sudah ada hasil ground check yang diberikan ke kami. Oke, baik, saya akan beralih ke Mas Media. Mas Media, untuk saat ini Menkyu mengklaim bahwa dengan adanya bantuan BLT ini dan juga penyaluran bansos yang juga telah berjalan secara reguler ini dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi hingga 5,5%. Menurut pandangan Anda seperti apa? Ya, yang pasti tekanan ekonomi masyarakat bawah itu relatif mengalami peningkatan selama beberapa bulan terakhir. Dan ini ada banyak faktor ya, tetapi salah satunya yang dikeluhkan oleh masyarakat adalah adanya pengurangan subsidi-subsidi langsung yang selama ini diterima lebih intens dan intensif, tetapi pada tahun ini relatif mengalami pengurangan. Ini mungkin Gus Ipul bisa menjelaskan angka detailnya karena sulit ditemukan di website-website pemerintah. Tetapi kita lihat tahun lalu pada saat pemilu itu banyak sekali BLT, tapi sekarang mengalami pengurangan yang signifikan. Pemerintah memang mengklaim bahwa bantuan sosial naik, tetapi kalau kita lihat, kita breakdown lagi, bantuan sosial yang naik itu angkanya adalah MBG. Dan MBG lagi-lagi belum banyak berputar di bawah dan menghasilkan nilai tambah untuk masyarakat. Nah, MBG ini berbeda dengan BLT, sebab BLT sifatnya cash langsung ke kantong masyarakat, terutama masyarakat kecil. Jadi konsumsi rumah tangga yang sebelumnya anjlok, ketika dapat BLT itu langsung
bergerak signifikan. Kalau di daerah kepulauan, misalkan beberapa pulau di daerah Maluku, PKH BLT itu ditunggu-tunggu. Tapi lagi-lagi karena tadi faktor logistik, faktor penyaluran yang masih lewat PT POS misalkan, ketika itu terlambat, itu terganggu finansial masyarakat. Makanya kalau kita lihat di warung-warung di pulau-pulau itu, kalau PKH terlambat itu diumumin sama petugas warungnya, sama orang-orang warung. PKH terlambat, BLT terlambat. Dan kalau itu terlambat, tekanan ekonomi pada masyarakat di pulau itu sangat signifikan. Jadi harus dicari jalan keluarnya. Saya percaya bahwa digitalisasi adalah kunci. Sekarang 90-an% desa di Indonesia itu sudah ada internetnya. Baik. Jadi saya kira mungkin penyaluran lewat transaksi keuangan digital mungkin perlu diperbaiki lagi ya ke depannya. Baik. Tinggal langsung terima. Baik. Terakhir ke Gus Ipul. Gus Ipul, untuk saat ini tentu BLT dinanti dan juga diharapkan oleh masyarakat banyak, terutama ekonomi kelas bawah. Untuk saat ini bagaimana pengawasan dari pemerintah mengantisipasi adanya kebocoran dan juga salah sasaran? Iya, maka itu langkah strategis pertama dari Bapak Presiden ini konsolidasi data. Dan alhamdulillah ya sekarang kita sudah memiliki data tunggal. Tetapi masalahnya yang paling juga penting dilakukan hari ini adalah bagaimana pemutakhiran ini. Dalam rangka pemutakhiran ini kita kerjasama. Di samping kami punya instrumen lewat pendamping-pendamping kami yang tersebar seluruh Indonesia. Kita memiliki hampir 40.000 pendamping ya. Dan juga dengan pemerintah daerah. Kita harapkan kalau data kita makin akurat, maka intervensi kita juga akan makin akurat. Bansos yang kita salurkan diterima oleh mereka yang berhak. Sebab selama ini ditengarai banyak bansos itu yang tidak tepat sasaran. Dalam waktu 1 tahun ini aja kami sudah banyak sekali mengalihkan bansos-bansos itu dari yang tidak berhak kepada mereka yang lebih berhak. Lewat ground check, lewat datang ke PPATK untuk mengetahui rekening-rekening penerima bansos dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, lewat pendamping-pendamping dan pemerintah daerah, kami ingin mendampingi, menyadarkan kepada masyarakat bahwa bansos ini digunakan untuk kepentingan-kepentingan kepentingan dasar keluarga, untuk membeli bahan-bahan pokok yang menjadi prioritas keluarga. Jangan digunakan untuk kepentingan yang lain, apalagi sampai dibuat untuk main judol. Sungguh sangat memprihatinkan. Maka itu lewat pendamping-pendamping kami itu kami harapkan untuk bisa ikut membimbing, membina, mengawasi gitu, sehingga bantuan kita ini tepat sasaran. Artinya, dan yang Gus, kalau yang terekam menggunakan judol dan juga pay letter itu juga dicoret ya, Gus? Iya, kita coret itu. Tetapi bagi yang memang sangat butuh, karena dia berada di desil 1, itu masih kita beri kesempatan kedua untuk melakukan reaktivasi. Baik. Kita masih beri kesempatan sekali. Dan yang terakhir, kami harapkan penerima manfaat ini juga punya semangat untuk menuju menjadi keluarga yang lebih mandiri lewat program. Tidak hanya siap menerima bantuan. Baik yang kami tangkap, kita harapkan bantuan sosial dan juga BLT ini, BLT reguler dan juga BLT sementara dapat tersalurkan dengan cepat dan juga akan menambah daya beli masyarakat di tengah beban dan atau tekanan ekonomi saat ini. Terima kasih sekali lagi Saifullah Yusuf, Menteri Sosial, telah bersama kami di Kompas Petang, dan juga Mas Media Wahyudi Askara, Direktur Kebijakan Publik dari Selios di Kompas Petang. Terima kasih Bapak-Bapak. Usai jeda saudara, sedikitnya ada 5 hingga 7 akun medsos yang dilaporkan kader AMPG ke Polda Metro Jaya karena dituding menyebarkan meme Bahlil Lahadalia. Informasinya usai jeda.